Pagi semua pemirsa podcast Terima Kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Maria Kaismetan. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang luar biasa. Sebenarnya dia itu adalah inspirasi saya. Seorang wanita yang kuat, wanita yang luar biasa. Dan saya biasa panggil dia coach. Karena memang dia adalah coach saya. Dia banyak memberikan nilai-nilai dari kehidupan yang dia hidupi sendiri. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar dari beliau. Beliau adalah Coach Santi Yohana CBC. Kalau boleh tahu, Coach, apa itu arti CBC? Singkatan apa itu, Coach? Ya, CBC itu Certified Behavior Consultant. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah seorang konsultan karakter ya yang punya sertifikasi di bidang konsultan karakter gitu Ima. Ya, sebelumnya tentu saya menyapa dulu ini Ima para Boleh, pemirsa ya. silakan, Ya, Coach. Iya, podcast dari Terima Kasih Tuhan. Tentu saya sangat bersyukur Ima. Terima kasih. Ima ini adalah panggilan sayang saya untuk Ibu Maria ya. Ima, saya sangat menghormati dan menghargai respect kepada beliau ini. Tentu terima kasih kepada Tuhan dan kepada Ima yang boleh ada sampai saat ini dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa, penonton dimanapun berada ya tentu kiranya perbincangan kita hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Ima dan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang Amin. mendengarkan podcast. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Ima. Terima kasih Coach. Dan Coach ini punya pelayanan namanya menikmati proses tanpa protes. Seperti apa Coach itu pelayanannya? Sebenarnya itu bukan pelayanan tapi pengalaman. Pengalaman Pengalaman. saya dengan Tuhan, Ima, bagaimana Oh, saya oke. menikmati proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya tanpa saya protes. Oke. Gitu. Oke, jadi ini akan menjadi topik kita hari ini ya, para pemirsa, bahwa kita akan sama-sama belajar dari Coach Santi Yohana CBC tentang menikmati proses tanpa protes. Wah, Yes. kayaknya kalau tanpa protes tuh kayaknya gimana ya? Karena protes itu kan paling enak untuk kita menyatakan aku kan benar, aku kan punya alasan gitu. Terus kenapa juga ini terjadi gitu kan? Banyak hal yang bisa kita sampaikan kan boleh berbicara, boleh dong menunjukkan sikap gitu. Nah, tema yang hari ini luar biasa sekali akan membawa kita semua para pemirsa di sebuah perjalanan yang betul-betul pasti akan memberkati kita. Coach Santi bicara tentang menikmati proses tanpa protes. Bolehkah Coach bercerita tentang pengalaman pribadi sehubungan dengan judul ini? Yes, terima kasih Ima. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan tentu berkat kemurahannya kita boleh ada saat siang hari ini dan saya boleh berbagi di podcast. Terima kasih Tuhan. Waktu saya di-invite untuk berbagi ya, memberkati dalam podcast ini, saya lihat judulnya aja saya sudah meneteskan air mata. Kenapa? Karena memang dalam hidup kita memang seharusnya kita berterima kasih sama Tuhan karena kemurahannya besar atas hidup kita. Dan itu yang saya alami dan saya terima dalam hidup saya setiap hari. Sejak saya masih kecil, menginjak remaja, bahkan sampai saat ini ya. Kalau di latar belakang saya kan, Ima, saya ini lahir di bawah garis kemiskinan. Kata miskin aja itu sudah nggak enak ya, apalagi garis kemiskinan. Di bawah yang miskin, paling miskin gitu, Ima. Dan saya juga lahir dari anak ketiga, 9 bersaudara. Kalau sekarang kan itu keluarga besar ya. Kalau mau dibilang protes, semuanya pengen protes. Ya, Pengen diprotesin, kenapa saya lahir miskin, kenapa saya ya. lahir banyak saudara gitu. Semuanya pengen diprotesin Ima, tapi disinilah Tuhan bawa saya menikmati setiap proses tanpa protes Ya. gitu. Singkat cerita ya Ima, usia belasan tahun papa saya meninggal dan mama saya menjadi janda dengan 9 orang anak, menghidupi semua kebutuhan anak-anak dan akhirnya saya salah satu anak yang putus sekolah Ima Hmm. gitu. Jadi dengan Sampai berdasarkan SMA atau SMP, Coach? SD Ima.
saya tamat SD, jadi saya waktu itu dengan berbekal ijazah sekolah dasar, saya berjuang hidup ya menjadi ART, menjadi babysitter, menjadi pedagang keliling. Jadi itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Pernah satu kali saya kan lihat pesawat tuh Imah, pernah tahu nggak Imah kalau anak zaman dulu tuh kalau lihat pesawat, Oh, lewat, aduh, pesawat saya kejar tuh. senang banget pengen naik, pengen Iya, ikut ya. iya. Kalau saya teriak-teriak itu pesawat minta duit gitu. Ya, Kemarin-kemarin saya searching, saya selidikin kenapa anak-anak kalau lihat pesawat, pesawat minta duit. Karena ternyata menurut apa perkiraan bahwa orang yang naik pesawat itu orang kaya, Ima, jadi pada minta duit. Dan saya salah satu betul anak ya. yang minta duitnya sama pesawat, Ima. Ya, ya, ya. Nah ya, ya itu seperti itu Ima. Jadi kalau mau diprotesin sebenarnya saya pengennya protes semuanya gitu. Ya. Tapi saya di sini belajar bahwa hidup itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Saya ini hanya sebagai pemeran, Ya, penulis skenario yang terbaiknya Tuhan kan. Jadi saya menikmati dan mengikuti setiap proses itu. Saya nggak mengeluh walaupun mempertanyakan ya Ima, mempertanyakan masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Benarkah itu? ya, Ketika di perhadapan saya makan aja susah Ima, ya, rumah aja dapat numpang. ya, Adakah masa depan untuk seorang Santi Yohana yang ya, hanya ART? ya. Adakah masa depan bagi Santi Yohana yang hanya seorang anak perempuan dari desa? Ya, Itu proses-proses yang saya nikmati Ima, tetapi Tuhan bilang Santi sungguh ada masa depan ya. dan tidak akan kekurangan satupun yang baik bagi orang-orang yang berharap dan percaya sama Tuhan. Amin. Coach Santi, Gimana? sehubungan dengan Yes. proses yang tadi Coach sampaikan, boleh ceritakan satu proses? Pastinya sih banyak, tapi mungkin hari ini kita akan mendengarkan satu saja proses yang Coach alami dan itu yang membuat Coach sampai bisa menjadi seperti hari ini. Ya, singkat cerita Ima, waktu saya usia belasan tahun itu saya berjuang hidup dan akhirnya ada satu teman mengajak saya pergi ke Jakarta. Tahun 2004 saya datang ke Jakarta Dari mana? dengan Dari dari mana? Lampung ya, Ima. Saya Oh, dari Coach Kota orang Bumi, Lampung. Lampung Utara. Ya, Ya, saya lahir di sana, keluarga saya masih banyak semua di sana. ya, Jadi saya datang di Jakarta karena diajak teman dan akhirnya saya ada di sebuah yayasan. Saya di situ melayani 3,5 tahun ya. dan akhirnya singkat cerita saya pulang ke rumah karena saya merasa bahwa Tuhan saya nggak mau cuman seperti ini hanya melayani di dalam area itu gitu kan yayasan itu kan hanya sebuah area. Tuhan bilang saya mau dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akhirnya saya setelah 3,5 tahun saya pulang. Ya. Waktu saya pulang disitulah titik di mana Tuhan ingetin saya lagi, San, kamu diciptakan bukan hanya untuk di Lampung, tapi kamu akan jadi berkat di Jakarta. Hmm. Jadi waktu Tuhan bilang begitu, Pesannya tahun clear ya? 2000, Pesannya clear pesannya itu. Pesannya begitu clear dan kuat, Ima, pada waktu itu tahun 2008. 2008 saya kembali ke Jakarta untuk kedua kalinya. ya, Dan disitulah di 2008 itu saya mulai bekerja bekerja dan di situ pertama kali saya datang ke Jakarta itu Ima saya hanya berbekalkan 500.000 rupiah uang saya pada waktu 2004 itu. ya. 500.000 itu saya bayarin kos 2 bulan karena Mhm. 1 bulan 200.000 jadi saya bayarin 2 bulan dan Ya. saya pegang uang 100.000 aja itu Ima untuk hidup dengan tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa, hanya anak-anak muda yang waktu itu saya layani yang kenal. Ya, Begitu, Ima. ya. Lalu dengan berbekal yang serba kekurangan itu, kira-kira apa yang muncul di perasaan coach? Waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan begini, Ima. Ya, Tuhan, ini kan Tuhan yang minta saya datang. ya, Tuhan yang bilang dengan jelas di doa saya bahwa saya akan jadi berkat bagi banyak orang. ya, Jadi jangan di Lampung gitu kan. Saya harus ke Jakarta, move ke Jakarta gitu. Dan waktu itu saya bilang 2 bulan. Saya bukan mengancam Tuhan, tetapi saya bilang waktunya cuma 2 bulan. Kenapa? Karena uangnya memang cuma ada buat bayar 2 bulan. Kalau ya, saya nggak dapat pekerjaan,
Ya udah saya pulang dengan uang 100.000 yang saya harus irit-irit itu Ima untuk Ya. kebutuhan 2 bulan di Hmm. Jakarta. Itu saya benar-benar berharap sama Tuhan kalau apa Nabi Elia pernah dipelihara sama burung gagak ya Ima. Ah, Kalau betul. saya dipelihara oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu, anak-anak remaja yang saya layani. Ya. Jadi pagi ada yang antar saya makanan, siang ada yang antar saya makanan, karena saya belum ada pekerjaan pada waktu itu. Oke, lalu Gitu. Dan kembalilah memang setelah dua selama, bulan. Setelah itu ya coach kembali ke Lampung. belum itu enggak 1,5 bulan Imah, 1,5 bulan akhirnya saya dapat pekerjaan. Oh, oke. Gitu. Jadi kan saya waktunya cuma 2 bulan, tapi Ya. sebulan pertama itu saya nggak ada kabar apa-apa dan saya benar-benar menyepi di sebuah kos-kosan, cuman Ya. ada tempat tidur sama lemari. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, kosong semua itu. Dan Oh, disitulah 1 bulan saya benar-benar diproses Tuhan dengan bergantung sama Tuhan, berharap siapa yang besok ngasih makan saya. Dan hmm. saya nggak minta, tapi saya nggak minta. Saya bilang saya tahu Tuhan pelihara hidup saya. Kalau memang Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang akan cukupi hidup saya. Hmm. Begitu Ima. Dan akhirnya 1,5 bulan kemudian, itu 1,5 bulan saya ada panggilan kerja, diajak temen. Oke. San, mau nggak kerja gitu. Tapi saya baru merintis nih perusahaan. Kalau nggak dibayar mau nggak Ya. Lalu gitu. apa Nah yang akhirnya jadi jawaban coach? saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya kan cuma bilang Tuhan, apakah ini jawaban Tuhan? Tapi nggak dibayar loh. Oke. Ya kan? Jawaban Tuhan ini nggak dibayar. Ini kerja sudah 1 bulan di sini, kebutuhan sudah habis, kos-kosan tinggal setengah bulan lagi mesti bayar, Ya. ya kan? Ya. Dan ini ada kerjaan, Tapi tawaran nggak kerja, dibayar. tapi nggak dibayar. Cuman dikasih uang transport dan uang makan pada waktu itu Ima. Jadi akhirnya saya putuskan ya sudahlah 1,5 bulan ini saya coba ikuti apa yang Tuhan mau tanpa protes. Hmm. Balik lagi ya Ima, saya mengikuti walaupun nggak dibayar, saya nggak protes. Saya kerja tetap dengan sepenuh hati dan akhirnya singkat cerita ya Ima, Ya. perusahaan ini berkembang, maju, saya bisa bayar kosan, untuk saya irit-irit dulu uang makan itu untuk bayar kosan selanjutnya 3 bulan saya nggak dibayar, tapi selebihnya saya dibayar Ima. Puji Puji Tuhan. Tuhan Ima, Nah, puji Tuhan. berapa lama tuh coach bekerja di situ? Saya bekerja di perusahaan ini 7 tahun Ima, 7 tahun inilah saya belajar Ya. untuk training, ya saya belajar komputer, saya belajar untuk presentasi, saya belajar semua program-program di komputer. Ya. Dulu saya komputer itu saya rasa komputer, handphone itu adalah barang-barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu. Saya nggak pernah lihat model-model kayak begitu, Ima. Tapi Hmm. disitulah saya belajar untuk memperlancar ya, Ya. gitu, memperlancar komputer dan lain sebagainya. Akhirnya 7 tahun saya bekerja di situ Ya. dan saya menikmati setiap proses yang Tuhan kasih Imah dengan tidak pernah protes. Ya. Gitu. Ya. Dan setelah 7 tahun apa yang terjadi, coach? Ya ini cerita sedih lagi nih Imah. Setelah 7 tahun kan saya nyaman tuh Imah. Saya Ya. menikmati semuanya. Saya bisa keluar negeri, ya kan. Ya puji Tuhan Imah, saya Bisa naik bisa menikmati pesawat, beberapa mimpi. naik pesawat. Ya. Mimpi saya waktu kecil itu tercapai di perusahaan Apa? ini. Mimpi saya kan naik pesawat, Ima, ya Ya. kan. Pertama kali saya naik pesawat ke Bali, Ima, ya Mana perasaannya? dengan tim. Wah, saya nangis, Tuh. Ima, Oh, oke. nangis, saya nangis dan saya bilang terima kasih Tuhan Ya. karena Tuhan tepati janjinya. Maksudnya Ya. saya boleh menikmati naik pesawat, Ya. walaupun saya takut ketinggian, Ya. saya nikmati. Yang berikutnya saya naik lagi pesawat ke Singapura, Ima, gitu Ya. kan. Dan luar Ya. biasa Tuhan tolong saya ke Korea, saya kemana, saya naik pesawat pokoknya Ima. Dan ketika saya nyaman, zona saya sudah nyaman nih Ima, Ya. pekerjaan saya sudah mulai, karir saya sudah mulai bagus, saya sudah mulai melayani perusahaan-perusahaan, kebutuhan ekonomi saya sudah tercukupi, keluarga saya sudah mulai menikmati hasil, Ya. perusahaan saya terjadi gonjang-ganjing dan akhirnya ada perpecahan pemimpin. Dan ketika itu pemimpin kami memutuskan untuk berpisah dan saya harus memilih siapa salah satu dari mereka. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak memilih Ima, Hmm. gitu. Saya memilih untuk Kenapa? tidak memilih dan Kenapa saya tidak pulang ke memilih? Lampung lagi. Kenapa coach tidak memilih?
karena menurut saya mereka semua itu orang-orang yang memberikan dampak baik dalam hidup saya. Mereka semua saya hormati, saya respect. Saya kalau pilih satu seperti tidak mencintai yang satu gitu. Kayak saya merasakan seperti orang tua bercerai, mau pilih bapak atau ibu kan nggak bisa pilih sebenarnya Ya, gitu. Jadi saya akhirnya memilih untuk tidak memilih waktu itu gitu karena saya menghormati semuanya dan hubungan saya sampai sekarang masih tetap baik sama para leader-leader saya yang dulu. jadi Untuk itu karena akhirnya saya berhenti, coach gimana Ima? coach memilih untuk tidak bekerja ketimbang coach mempertahankan tetap punya pekerjaan, tetapi coach seperti merasa tidak enak, kayak nggak adil, harus hanya mengikuti satu orang, sementara yang lain yang udah begitu baik, coach tinggalkan. Kayaknya gitu ya, yang coach. Yes, betul. Saya memilih untuk tidak bekerja dan saya pulang ke Lampung lagi itu Ima karena memang base camp saya di Lampung Ima. Ya, ya. Apa yang dilakukan di Lampung, coach? Selama Waktu saya setelah, di Lampung itu ya saya banyak-banyak ya berbagi dengan keluarga, lebih tepatnya kan ke mama, ke adik-adik, ke kakak, ke saudara gitu. Tapi memang nggak lama ya, Ima. ya, Dalam 1 bulan kemudian itu ada satu perusahaan internasional yang menghubungi saya. Jadi waktu saya kerja di perusahaan yang lama ini kan kami punya hubungan banyak dengan perusahaan-perusahaan gitu, Ima. ya, Dan salah satu perusahaan internasional ini kenal dengan saya melalui perusahaan lama yang saya kerja dan dia dengar bahwa saya sudah nggak bekerja di perusahaan itu. Jadi ya. dia kejar dan cari saya, hubungi saya untuk datang lagi ke Jakarta dan bekerja di perusahaannya. Lalu Seperti itu, bekerja Ima. di Akhirnya perusahaan. saya memutuskan untuk kembali. Oke. Saya memutuskan kembali lagi ke Jakarta Ya, dengan saya percaya bahwa kali ini Tuhan pelihara hidup saya gitu. Kalau awal yang kemarin kerja nggak dikasih gaji gitu Ima. Kalau yang kali ini saya nawar Ima. oh, Saya nawar. Maksud ada saya ratingnya ya, negosiasi. ada ratingnya ya, Ya, saya negosiasi. Saya bilang kalau dikasih sekian fee saya, salary saya kerja. ya, Kemudian akhirnya dikabulkan Ima. Singkat cerita, saya dikabulkan dan akhirnya saya bekerja di perusahaan internasional ini yang bergerak sama seperti perusahaan saya yang lama, cuman perusahaan ini lebih ke training dan konsultan. ya. Disinilah saya belajar jadi konsultan, Ima. Jadi Oke. kalau kemarin itu di perusahaan itu saya training, di perusahaan yang internasional ini saya belajar menjadi konsultan. Konsultan Ah, karakter tersebut ya, ketika yes, bicara. tentu Oke. konsultan karakter, benar, konsultan karakter. Jadi disinilah saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang konsultan karakter yang baik, yang benar-benar berkenan sama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, Jadi tahun pertama saya bekerja, saya menikmati, sangat menikmati, karena memang tidak mudah bisa kerja di perusahaan ini, Ima. ya, Beberapa teman saya pernah masukin lamaran kerja dan ditolak ya, gitu. Tapi saya dikejar-kejar untuk bisa kerja di perusahaan ini ya, gitu dan itu menjadi sebuah ucapan syukur buat saya dan terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan mengangkat saya ya, ketika saya nggak protes dengan semuanya Tuhan udah enak-enak nih 7 tahun kenapa Tuhan bubarin saya nggak protes ya, saya cuma bilang terima kasih Tuhan saya pulang ke Lampung ya, dan dipanggil lagi saya datang lagi ke Jakarta diterima kerja saya bilang terima kasih Tuhan semuanya dari Tuhan ya. gitu. Dan berapa lama bekerja di tempat yang kedua ini? Nah, ini dia nih kisah yang saya mau angkat di sini sedikit ya, bahwa ketika saya tahun pertama saya bekerja, saya menikmati semuanya dengan segala fasilitas yang ada, semua kayak asuransi apa semuanya terjamin Ima di sini. Ya, Saya bahagia dengan menurut saya untuk seorang Santi Yohana ya, ya. itu dapat gajian setiap bulan seperti itu gitu tuh seperti yang sudah saya bilang wow dan Hmm. semua orang takjub dengan itu, saya pun takjub. Ya, Jadi saya merasa nyaman, tenang, dan damai sejahtera bahwa masa depan saya benaran ada. ya. Tapi di tahun kedua Ima ini terjadi. Di tahun kedua waktu saya kerja sekitar bulan Februari tahun kedua saya lagi kerja tiba-tiba ada suara yang sangat kuat terdengar di telinga saya. Santi berhenti. Seperti audible ya, Kak, Coach. Yes, audible pada waktu itu. Memang saya kan selalu Ima menyertakan Tuhan di dalam setiap hal dalam hidup saya. Jadi saya bisa merasakan Tuhan Bisa dalam segala merasakan. hal. Ya, 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 lagi kerja, lagi nyapu, lagi masak. Saya merasa Tuhan ada bersama dengan saya dan ya, komunikasi saya dengan Tuhan sangat
karib ya Ima. Itu Ya, yang saya rasakan ya kan, kalau Bapak Ibu Saudara tentu merasakan sendiri ya. Saya nggak bisa bicara, tapi ini yang saya rasakan selama ya, hidup saya. ya. Seperti itu. Jadi suara itu begitu kuat, tapi saya abaikan Ima. Oke, terus Saya aja kerja. ya saya terus kerja, saya lagi bikin laporan apa segala macam dan hilang begitu saja. Hmm. Tapi sekitar bulan Mei itu suara itu datang lagi. Mhm. Waktu saya lagi bikin laporan yang sama, saya lagi mengerjakan hal yang sama, tiba-tiba siang-siang itu suara Tuhan datang lagi dalam hidup saya dan berkata, Santi berhenti kerja. Suaranya lebih lembut tapi lebih tegas, Ima. Hmm. Santi berhenti kerja. Langsung saya berhenti dan saya bertanya, kenapa? Ya, ya. Suara itu halus terdengar di telinga saya. Kamu tidak lagi berharap sama aku. Kamu berharap sama gajianmu tiap bulan gitu ini. Wow. Seperti ada kecemburuan Tuhan ya terhadap Coach Santi ya. Tapi iya benar Ima. Tapi waktu itu saya nggak marah, saya nggak protes, saya nangis Ima. Kenapa nangis? Benarkah? Saya bertanya benarkah? Begitu kan? Benarkah saya sudah nggak berharap sama Tuhan? Benarkah saya berharap sama uang gajian saya tiap bulan? Tapi Tuhan bawa saya merenung. Iya ya, ada beberapa peristiwa yang saya keluarga saya kesulitan uang misalnya, saya akan bilang tenang, nanti bulan depan gajian ya, saya bantu. Tenang, nanti bulan depan gajian saya bantu, saya tolong. Padahal memang itu kan untuk hal-hal yang baik. Saya tahu itu untuk hal yang baik, bukan saya pakai uang saya itu untuk hal-hal yang tidak baik ya Ima. Ya. Tapi pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya, kamu tidak lagi meminta kepadaku, kamu tidak lagi berharap kepadaku, tapi kamu sudah tenang dengan uang yang kamu dapatkan setiap bulan. Bahkan dengan fasilitas yang ada, asuransi apa segala macam kan tercover Ima. Ya. Ya. Gitu. Ya. Coach, Kala itu boleh saya bertanya, Coach, untuk yes, bagian gimana ini, Ima? untuk bagian ini sepertinya Coach sangat mendalam ya. Sangat mendalam Ima. Sangat mendalam. Kenapa? Karena saya sudah nyaman. Kalau di bahasanya itu puncak-puncak karir terbaik Ima. Di sini saya melayani bukan cuma orang-orang yang level bawah, tapi semua level kalangan perbankan yang ada nama besar, perusahaan-perusahaan besar, dan saya ketemu dengan para leader-leader di setiap perusahaan. Ya. Saya pernah MC ke 30 orang, itu isinya raja-raja, Ima. Kenapa raja-raja? Owner semua perusahaan berkumpul di situ dan saya MC-nya. Di situ saya yang mentraining mereka gitu, dan saya ngerasa itu adalah puncak karir saya Ima, dari seorang Santi Yohana yang tamat SD bisa bekerja di sebuah perusahaan internasional, dan saya mengepalai beberapa orang yang memang sudah sarjana semuanya Tapi gitu. adalah berbeda di hati Tuhan. Yes, itu yang saya Waktu sampai Coach, sekarang saya bilang. waktu Coach merasakan perkataan itu, apa sih yang muncul di perasaan Coach terhadap Tuhan? Awalnya saya tanya kan, kenapa Tuhan? Tuhan jelaskan seperti itu. Kemudian saya sempat bertanya, mungkin ini emosi saya aja. Ini suara hati saya, suara Tuhan, atau suara setan nih, gitu kan. Jadi saya kayak bernegosiasi. Saya nggak protes, tapi saya bernegosiasi. Saya berkata, ini kayak suara, bukan suara Tuhan nih. Suara Santi nih kayaknya gitu. Suara Santi yang apa namanya, mungkin karena kelelahan kerja jadi berusaha untuk nggak kerja gitu kan, Ya, tapi hati hati saya damai sejahtera Ima pada waktu itu. Saya ya. cuma bilang Tuhan, kalau emang ini kehendakmu jadilah, saya katakan begitu, tapi saya mau beberapa hal untuk membuktikan bahwa saya benar nih Suara gitu, Tuhan. suara Tuhan Ya. ya, seperti itu Lalu Ima. apa pembuktiannya tuh Coach yang Yes, Coach bisa dari Tuhan? pembuktiannya. Ya, pembuktiannya salah satu yang saya mau sampaikan, saya mengambil sertifikasi ini. Saya katakan kalau saya mau keluar dari perusahaan ini, saya harus punya sertifikasi yang jelas. Hmm, Gitu. Dan untuk itu saya katakan Tuhan, di perusahaan ini akan dikasih sertifikasi kalau minimal 3 tahun kerja Ima. oke. Gitu. Tapi saya baru tahun kedua, itu kan nggak mungkin. Saya minta yang nggak mungkin lah sama Tuhan Enggak mungkin. supaya Sebagai bargaining ya, sebagai yes. tawar-menawar itu. Dan apa yang terjadi? Apakah dapat sertifikatnya, Coach? Ini ajaib, Ima. Waktu saya bilang saya mau sertifikasi ini, saya bilang tahun ini. Tahun ini kan berarti itu sudah bulan 5, berarti tinggal berapa bulan lagi kan. Nah, Dan itu biasanya tahun ketiga baru diizinkan karyawan yang seperti saya untuk ikut.
Ya, Kecuali bayar sendiri. Kalau bayar sendiri ya nggak apa-apa ya Ima, kapan aja boleh ya, gitu kan. Dan akhirnya saya waktu selesai berkata-kata, tiba-tiba direktur saya memanggil saya Ima, ya. masuk ke kantor dan dikatakan bahwa Santi untuk kali ini CBC ada berapa orang, sekian saya bilang. Dan bilang kamu masuk ya, Wow. kamu ikut ambil sertifikasi ini. Dan Saya terjadilah bukan sertifikasi itu. saya bukan mau gimana ya Ima. Dan itu terjadi hari itu juga Ima. Wow. Dan hari itu dan bulan itu juga saya lulus dengan gelar certified behavior ini. Wow. Gitu. Tuhan. Itu yang pertama dan ada hal lain yang saya minta sama Tuhan dan intinya semuanya tercapai Ima. Akhirnya Dan keluar. akhirnya bulan Agustus saya mengajukan diri untuk resign di perusahaan ini Ya, dan nggak diterima Ima, ya, pastinya. nggak diterima, nggak Ya, diterima Ima. Dan akhirnya saya bilang ini suara Tuhan. Saya bilang Tuhan bilang saya harus mengabdi sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan. Dia bilang kamu mau gajiannya naik San. Perusahaan ini bilang kamu mau gajiannya naik enggak? Saya bilang kamu mau kerja di perusahaan lain enggak? Terus kamu mau ngapain? Saya mau bergantung sama Tuhan. Memang saya nampak orang seperti orang bodoh ya Ima. Waktu saya memutuskan keluar semua orang mengatakan saya bodoh. Tapi saya berkata bahwa ini ucapan terima kasih saya sama Tuhan bahwa hidup saya memang milik Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan dalam hidup saya katakan iya Tuhan, saya nggak mau protes. hmm, Itu yang saya alami Ima dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk keluar September itu saya keluar September itu Oktober November Desember saya masih dibayar Ima padahal ya, saya sudah nggak kerja saya masih digaji saya masih diberikan salary saya dari perusahaan ini dengan harapan saya berubah pikiran ya. gitu dan sejak tahun itu 2018 sampai sekarang Ima saya nggak kerja secara sekuler yang ada gajian tiap bulan. Tidak ada jaminan setiap bulan secara lembaga yang bisa mengcover kehidupan coach. Tidak ada satu sen pun yang menjamin saya setiap bulannya Ima. Ketika saya pelayanan di gereja pun gereja nggak membayar saya karena saya mengabdi sama Tuhan benar-benar Tuhan yang membayar saya, Tuhan yang menolong saya. Dan ini yang saya alami dari 2018 sampai sekarang. Saya nggak pernah meminta-minta, saya nggak pernah kekurangan, saya nggak pernah bikin proposal untuk saya kerja, saya nggak pernah nawar-nawarin diri untuk kerja. Tapi ketika setiap bulannya ada orang-orang yang saya layani, Hmm. Tuhan mencukupkan hidup saya, Ima. Dan inilah yang saya mau katakan bahwa saya menikmati setiap proses Tuhan tanpa protes. Dan hasilnya adalah orang semua pengen kayak saya. Hmm. Kenapa? Banyak orang yang kerja dari pagi sampai sore, Ima. Ya, Pagi sampai malam, Senin sampai Jumat. ya, Gajian 1 bulan cuman buat 1 hari numpang lewat. ya. Bagi bayar cicilan, bayar apa segala macam. Tapi Santi Yohana kerja 1 hari cukup buat cover 1 bulan. Wow. Wah, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. wah. Saya katakan harga yang saya bayar memang mahal, tapi Tuhan menjamin hidup saya lebih daripada yang saya pikirkan. Karena Tuhan berkata sama saya, Santi, ketika kamu sibuk memikirkan kepentinganku, kepentinganmu aku yang pikirin. Awal-awal saya sempat takut juga, Ima, tinggal di Jakarta dengan tidak ada pekerjaan, Ima. Saya harus bayar kontrakan setiap tahun. Saya ngontrak rumah, Ima. Tapi terbukti sampai sekarang 2018 pandemi, semua teman-teman saya gulung tikar dan banyak yang mengalami kesusahan, saya tetap menikmati kasih Tuhan. Saya Amin. tetap berkata terima kasih Tuhan untuk hidup saya yang ajaib. Saya katakan hidup saya ajaib, Ima. Haleluya. Jadi Haleluya. haleluya, Ima. Itu yang saya alami, Ima, dan inilah yang saya bisa bagikan gitu bahwa ketika kita benar-benar Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan Yes, kebenarannya. yes, Yang ya, lain Tuhan tambahkan. Jangan cari yang lainnya, jangan cari yang lainnya. ya, Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saya mencari yang utamanya dulu. Setiap hari pekerjaan saya mengajar, Imam, mengajar pemuritan, nggak ada ya, yang bayar, Imam, ya, tidak dibayar. ya, Dan ketika saya melayani konsultasi karakter, saya nggak pernah kasih tarif. ya.
kecuali asesmen. Saya kan punya asesmen, Ima. Asesmen itu untuk mengetahui bagaimana karakter kita. Saya seorang konsultan yang bukan cenayang ya, jadinya ada basicnya adalah basic asesmen gitu. Nah, asesmen itu kalau perlu bayar ya bayar, tapi selebihnya konsultasi dengan saya free seperti itu, Ima. Dan saya pakai untuk menolong banyak orang karena saya punya statement dalam hidup saya, ketika saya bekerja untuk jadi berkat, bukan Haleluya, cari berkat. haleluya. Coach Ketika Santi, saya jadi berkat, ya, ketika saya jadi berkat, berkatnya ngikut, Ima. haleluya. Coach Santi, saya itu bukan cuma terharu, like seperti hati saya itu berkeping-keping ya, terharu sama Tuhan, kagum sama Tuhan, bagaimana Dia memelihara Coach Santi untuk menjalankan panggilan yang dia sendiri minta secara pribadi. Dan Coach Santi benar-benar merelakan dirinya diproses tanpa protes, dan Tuhan membuktikan bahwa dia memelihara Coach Santi. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya kayak speechless. Saya benar-benar nggak bisa ngomong. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang dia begitu dengar-dengaran sama Tuhan, menanggalkan semua yang keindahan, kesenangan, cita-cita barangkali, dan semua tempat yang begitu mengenakan perasaan dan pikirannya, dan mungkin juga dapat menolong keluarga, tapi rela meninggalkan demi sebuah panggilan. Proses tanpa protes ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan hari ini Coach Santi telah membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu benar, Allah itu setia akan panggilannya. Di podcast Terima Kasih Tuhan, kita belajar hari ini bahwa sebuah panggilan itu perlu harga yang perlu dibayar. Tapi harga yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Kiranya semua pemirsa dapat merenungkan testimoni ini. Kiranya pemirsa dapat diubahkan hatinya. Dan hari ini saya mau minta Coach Santi mungkin bisa memberikan sebuah pesan-pesan untuk para pemirsa yang hari ini mungkin sedang dalam galau nih. Ada di persimpangan antara panggilan, kata hati, atau kata siapa. Mungkin Coach Santi bisa bagikan untuk bisa menguatkan. Ya, yang pertama adalah belajar untuk peka dengan suara Tuhan ya. Kepekaan ini bisa kita terima ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya katakan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan bukan hanya ketika kita masuk dalam ruangan, tutup pintu, kita berdoa, bukan. Dalam setiap kegerakan hidup kita, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Artinya kita mengizinkan Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka kita akan peka dengan suara Tuhan. Dan ketika suara itu datang, jangan coba mengeraskan hati, tetapi belajarlah untuk rendah hati dan katakan, siap Tuhan, karena aku ini hambamu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Itu yang saya alami, dan ketika saya terus belajar bagaimana caranya supaya saya tahu itu suara Tuhan, pasti damai sejahtera ya, Ima. Ya, Yang pertama, rasa damai sejahtera, sukacita. ya. Ya, kita nggak akan terbeban berat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang menjamin hidup saya. Tuhan yang Yes, menjamin hidup kita. yes. Gitu. Dan dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ya meninggalkan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14 ayat 15 dikatakan bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Jadi apapun itu perintah Tuhan, ikuti. Dari mana kita tahu itu perintah Tuhan? Pasti tidak melanggar kebenaran ya, Ima. Pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, ketika saudara mengalami kekelaman, lembah bayang-bayang maut, kata Raja Daud, jangan pernah takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Yes. Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Kalau mau diprotesin semua akan kita buat protes, tapi ketika kita nikmatin setiap proses itu bersama dengan Tuhan, tanpa protes, Tuhan yang ada di depan kita, yang memimpin hidup kita, akan memberikan kita kekuatan dan sukacita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Haleluya. Terima kasih Coach Terima Santi. Sebuah pesan yang sangat kuat, dan hari ini saya percaya para pemirsa yang sedang galau, bahasa anak muda bilang gabut, ya kan? Atau dalam persimpangan mau memilih apakah ini panggilan Tuhan? Haruskah aku bertahan?
dengarkan apa yang Coach Santi katakan tadi, dan renungkan itu, dan mari ambil keputusan seperti apa yang Tuhan sampaikan di hati, saudara, Bapak, Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk semua para pemirsa, dan saya akan pimpin dalam doa untuk kita semua hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, aku percaya ada orang-orang di luar sana yang sedang dalam pertaruhan. Haruskah aku mendengarkan kata hati? Sementara seperti ada sesuatu yang begitu berbeban untuk aku kerjakan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, kalau itu adalah panggilan daripadamu, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kalau ada harga yang mesti dibayar, biar mereka bayar Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, apa yang dialami oleh Coach Santi, kiranya dialami oleh begitu banyak orang, untuk mereka juga boleh menang atas setiap hal yang diizinkan Tuhan dalam proses, tetapi mereka boleh mendapatkan jalan-jalan Tuhan dan berkat-berkatnya. Hamba berdoa dimanapun mereka berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, mereka sedang mengalami jamahan Tuhan. Lawat, sembuhkan, kuatkan, teguhkan. Dan setiap perjalanan mereka yang mereka putuskan bersama Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mungkin bisa ada waktu beberapa detik untuk menyampaikan pesan-pesan untuk para pemirsa terhadap podcast. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan yang besar, dan tentu lewat podcast ini Bapak Ibu kiranya semuanya diberkati, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, dan juga Bapak Ibu boleh sebarkan link ini kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan pastikan ya kalau hari ini saya boleh ada sampai sekarang ini itu karena kemurahan Tuhan, dan jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Banyak orang ketika butuh pertolongan, berseru, nangis sama Tuhan, tapi ketika sudah Tuhan tolong lupa berterima kasih. Oleh sebab itu mari jangan pernah lupa untuk terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu. Tarikan nafas kita pun adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang patut kita syukuri. Tuhan Haleluya. memberkati. Terima Tuhan kasih Coach berkati. Santi. Terima kasih untuk berkat yang tak terkira, lebih daripada harta menurut saya. Dan saya Amin. akan Terima belajar kasih. terus dari Coach Santi bagaimana memiliki hati, bagaimana hidup di dalam panggilan, dan mempercayakan 100% hidup kepada Tuhan. Para pemirsa yang diberkati, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Terima Kasih Tuhan. Kita akan bertemu lagi Sabtu akan datang jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.